kok seperti ini? Dikasih kok neng kursi roda itu ya Mas. Oh, betul sih urat. Lalu Pak bener ya? Menurut coba sudut pandang dunia kalau lihat Mas Lukas seperti orang kok Tuhan tuh mengasihi Mas Lukas gak? Mesti kalau enggak ya? Ya, maksud dikasih kok kayak gini. Kan gitu tuh. Tapi Mas Lukas tahu bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi Mas Lukas. Coba, ini Mas Lukas tadi catat sih. Baca dulu ya. Daripada Mas Lukas sehari sendiri, tak rekam sisan dulu. Mazmur 107. Saya bacakan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik tuh. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Coba ingat ya, ayat pertama ngomong bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasihnya. Kemudian biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Baik toh? Jadi ada orang yang lapar, kemudian dia berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan memberi makan, kan gitu kan? Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan itu baik. Tetapi coba, ini setelah mendalami setelah di ayat 10 ini. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Jadi Mas Lukas itu pernah dapat mimpi. Mas Lukas lihat ada rumah, itu isinya orang-orang yang dikurung. Dia nggak boleh, maksudnya nggak boleh kemana-mana, dikurung dalam besi kayak di penjara gitu. Terus kayak Mas Lukas kayak seolah Tuhan ngomong bebaskan dia. Tapi ini ada dikatakan ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Terus selanjutnya, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan meminta nasihat dan menista nasihat yang maha tinggi. Seringkali kalau kita ngomong ada orang menderita, oh karena kamu memberontak kepada Tuhan, menghakimi. Tapi ini yang ngomong Tuhan. Seharusnya ini firman Tuhan kok menghakimi ya. Tuhan gitu ya. Tapi dikatakan gitu. Kenapa orang duduk di dalam kelam, terkurung dalam sengsara dan besi? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, menista Tuhan. Dinasihati, ditegur, gak mau. Akhirnya dia menderita, sengsara. Tetapi dikatakan kemudian, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Simpel itu. Lagi. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Sebab ada orang yang dikandani angel, suka berbuat dosa, kejahatan, terus hidupnya menderita, sengsara, tergelincir. Tapi ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan tolong, dibebaskan, palang-palang besi dihancurkan. Sesimpel itu. Coba ada lagi nih, 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ini Tuhan menghakimi lagi. Ternyata beberapa orang sakit itu karena kelakuan mereka yang berdosa. Contohnya Mas Lukas. Ya rasa menghakimi wong liya itu contohnya Mas Lukas dhewe memang. Mas Lukas kayak gini tuh karena Mas Lukas
Berdosa ada yang ingin berdosa dan kayak Mas Lukas? Nggak ada ya. Ini yang ngomong Tuhan loh, Mas Lukas menghakimi loh. Memang ada ayat yang berkata kalau ini ini ada orang yang buta sejak lahirnya. Terus yang dosa sopo Tuhan? Dia apa orang tuanya? Tapi Tuhan berkata tidak ada yang berdosa. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam orang tersebut. Tetapi coba perhatikan pertanyaan muridnya. Muridnya kan ngomong gini, iki ono wong koyo ini sing berdosa sopo? Berarti biasanya Tuhan ngomong wong loro karena dosa. Lain loro sejak lahir. Yang dosa siapa? Berarti banyak sebenarnya orang sakit itu karena dosa. Makanya Tuhan ketika menyembuhkan orang sakit mesti jangan berbuat dosa lagi. Yang lumpuh di kolam Bethesda itu dikatakan gitu. Ya sakit rohani juga yang perempuan yang mau dilempari batu jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi ini dikatakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ada kesaksian. Saya waktu baca ini kesaksian. Ingat kesaksiannya seseorang. Dia sakit, udah sampai pintu gerbang maut, terus dipanggil-panggil. Terus gak jadi. Ini ternyata ada ayatnya loh. Ya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Tapi kemudian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau sudah mati. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan itu baik. Kalau Mas Lukas melihat hidup Mas Lukas sendiri, Mas Lukas itu sebenarnya nggak layak untuk diselamatkan, nggak layak. Dan aku ngiling-ngiling dosaku, jangankan kok diselamatkan, dikasih kebaikan aja nggak layak. Kalau Mas Lukas harus menanggung dosa yang Mas Lukas lakukan sama seperti yang Mas Lukas lakukan, nggak kuat Mas Lukas. Mungkin kayak gini belum sepadan. Tapi dikatakan kebaikan Tuhan itu ajaib. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka ada pertolongan, ada pemulihan. Mas Lukas bisa seperti ini sekarang. Kenapa kok masih kayak gitu, Mas? Karena ada firman Tuhan yang berkata, lebih baik satu tanganmu buntung daripada seluruh tubuhmu tapi masuk ke dalam neraka. Enggak, ini memang resiko yang Mas Lukas hadapi dan Mas Lukas bersyukur. Terus Mas Lukas nanti disembuhkan Tuhan di surga apa di dunia, Mas Lukas serahkan ke Tuhan. Yang penting sekarang Mas Lukas hidup dengan Tuhan. Ya gitu. Kebaikan Tuhan itu ajaib. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa karena sakit karena berdosa, menderita karena kesalahan, tinggal gampang kok. Kita berseru-seru kepada Tuhan, mohon ampun, kembali ke Tuhan. Cuman gitu aja. Kalau enggak, ya tambah dalam. Ya, semua hidup itu pilihan. Beberapa waktu yang lalu Mas Lukas ketika doa, Tuhan ngomong tentang ada ayat yang berkata, jika ada pembinasa keji yang duduk di tempat yang tidak selayaknya, maka larilah kamu ke itu tanda akhir zaman. Terus Mas Lukas berpikir sih, Mas Lukas tadinya tuh tanya ke Tuhan gini, Tuhan katanya akhir zaman, dira akhir zaman no, tak teko-teko no Tuhan. Terus Tuhan jawabnya apa? Gini Tuhan, kalau Tuhan ingatkan firman, tapi tak terjemahkan sendiri ya. Kalau cuaca mendung, kowe ngerti toh, yang kita hujan, ya mendung hujan enggak? Hujan. Kalau tanda-tanda cuaca kowe kayak ngerti. Kenapa kamu enggak lihat tanda-tanda zaman? Kalau kamu masih enggak percaya ini akhir zaman, mosok kerak delok. Kowe cuaca mendung kowe ngerti kok iki bar ki meh hujan. Kamu sudah lihat keadaan kayak gini, gempa bumi di mana-mana. Pembinasa keji itu siapa? Nanti akan muncul dia. Yaitu orang yang memang dia salah satunya virus ini kan arahnya ke sana. Coba berapa yang mati? Kalau ini terus kemudian direkayasa, dibuat sebagaimana kemudian sehingga untuk pembinasa keji ini berkuasa atas bangsa-bangsa,
mengendalikan bangsa-bangsa, bahkan bisa mengendalikan hidupnya. Yang mati dibiarkan mati, dia merasa seperti Tuhan, berkuasa atas semuanya. Ini sebenarnya sudah dikendalikan ini. Siapa yang nggak dikendalikan oleh COVID ini? Semua negara dikendalikan sekarang. Kamu harus vaksin ya, kamu harus pakai paspor ini, cuma sudah dikendalikan. Dan siapa yang akan mengendalikan? Nanti akan keluar. Nah saat itulah, ini masa yang berat. Dan kita mau dijemput Tuhan atau kita tertinggal dalam murka Allah. Hidup itu pilihan. Seperti kita tadi, hidup pilihan. Kamu mau dosa bertobat, kesalahan bertobat atau enggak bertobat itu urusan kamu. Tapi Tuhan itu penuh kasih setia. Kebaikannya untuk selama-lamanya. Sesimpel itu. Ketika kita melakukan kesalahan, aku kembali ke Engkau Tuhan. Ampuni dosa-dosaku, ngaku di hadapan Tuhan. Terus jangan berbuat dosa lagi. Hidup dengan Tuhan. Jalani. Hidup benar tuh enak. Hidup jahat po enak tuh, tak enak. Coba kamu hidup jahat. Sak senengnya diri, enaknya gue dia, wah mau tanya. Enggak ada enaknya. Kalau nolong orang kan enak, nanti seneng. Orang ditolong seneng, malu seneng. Coba kamu jahati orang, nggak hatimu seneng. Mbok renungke, kok mau Hani tak jotos ya? Kan hatimu mesti ada perasaan kayak gimana gitu. Karena kita dikasih hati nurani, dikasih Roh Kudus. Tuhan menanamkan hukumnya dalam akal budi kita. Bang Lukas nggak perlu khotbah, kamu sudah tahu yang maling itu jahat, yang mukulin orang itu jahat. Kamu sudah tahu, nggak perlu nipu, bohong itu jahat, sudah tahu. Nggak perlu diajari. Tapi kan kembali ke pilihan kita. Kalau kamu mau terus di dalamnya situ, ya sudah. Dikatakan, ini bukan menghakimi loh, yang ngomong firman loh ya. Orang akan menderita, jatuh dalam kesakit karena apa? Dosa. Dikatakan orang yang tergelincir, nggak bisa makan karena apa? Kesalahan-kesalahannya. Oh, agar orang susah, ini berarti apa namanya? Karena dosa. Ya ini firman Tuhan yang ngomong. Memang nggak semua. Tapi apakah Tuhan itu sejahat itu? Pengen anaknya menderita? Kalau orang anak EDW sih memang gawe perkara. Apa Tuhan sejahat itu? Pengen Mas Lukas seperti ini? Kalau nggak Mas Lukas sendiri gawe perkara. Jadi Tuhan tuh ingin kita sebenarnya hidup dalam kelimpahannya, dalam kemuliaan itu takdir yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Cuman mau nggak kita introspeksi diri? Kalau nggak mau, baik kira koso dewi, ya wis, bar ana wong ngandani aja muni dihakimi. Firman Tuhan ngomong gitu kok. Ya hidup itu pilihan. Kalian mau hidup dengan baik di bumi seperti di surga, atau ingin nanti terangkat dengan Tuhan, waktunya sudah dekat sekali. Baru tadi Mas Lukas di WA sama orang bahwa apa namanya, sekarang ini semua data sudah ada kotaknya sebenarnya. Sudah ada kotaknya. Tinggal ini sudah tahu ini siapa yang melakukan ini, siapa yang enggak sudah tahu. Sudah tahu sebenarnya. Nanti akan ya jadi ada di sebuah negara yang sudah baru aja nih sudah dipasang kotak untuk data, nomor telepon HP dan macam-macam. Jadi kemana-mana pakai itu aja bahwa ini sudah di ini sudah itu dan macam-macam. Tapi semua dikendalikan oleh satu orang pembinasa keji ini. Kurang keji gimana? Kalau ini misalnya virus ini dibuat orang yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menggenapi nubuatnya tentang akhir zaman. Berapa orang lagi yang akan mati? Kita nggak tahu. Ya, saya Mas Lukas berdoa jangan sampai kita lengah, jangan sampai menyesal setelah di sana, nangis-nangis di sana. Kalau kamu keselomot api aja panas, apalagi nanti di neraka. Mas Lukas nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup itu pilihan. Dunia itu cuma kita lewati aja, jalan aja. Tujuan kita mau di surga apa neraka itu pilihan kita masing-masing. Ya. Kamu mau pilih berbuat jahat, ya silahkan. Kamu ingin hidup, aku pengen baik ya, sing bener baik. Ora dipuji rak popo. Ora ketok uang rak popo. Tapi sepenting Tuhan nilai, dibiji sama Tuhan. Jentang siji sik, jentang dua. Akhirnya kita, wah ini layak diangkat. Oh layak masuk surga. Atau kamu mungkin nggak urusan, mau jahat aja ya sudah. Itu pilihan. Ya saya kira Mas Lukas itu aja.
Terima kasih. Lukas berharap kamu jangan menyia-nyiakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau berdosa, melakukan kejahatan, sekarang bertobat ke Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, minta ampun ke Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan kita. Sesimpel itu. Tuhan nggak minta bayaran, nggak minta apa-apa. Ya, karena Tuhan sudah membayar, Tuhan Yesus sudah membayar. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.